Halo teman-teman, balik lagi ke channelnya Om Uzo. Nah, di video kali ini Om Uzo bakal bahas tentang Ultraman kebanggaan dari Malaysia ya, Ultraman Reboot. Jadi kita langsung lihat videonya aja guys, let's go guys. Nah, Ultraman Reboot adalah awalnya dia berasal dari episode Upin Ipin ya pada tahun 2014. Di sana Upin Ipin Les Copak bacanya apa ya ini ya? Les Copakwe itulah ya, pokoknya dia collab dengan Subraya. Lalu di episode spesial itu ada Ultraman Reboot guys. So lalu kemudian Ultraman Reboot itu debut dalam live show-nya ya, Karnaval Upin Ipin itu pada tahun 2015. Lalu diperkenalkan secara resmi pada tahun 2016 itu si Ultraman Reboot ini diperkenalkan secara resmi dalam stage show ya. Jadi waktu itu tuh berkenaan dengan Ultraman Day The Legend ya, jadi sekalian memperkenalkan tentang Ultraman Orb guys pada waktu tahun 2016. Nah lalu pada tahun 2019 Ultraman Reboot kembali muncul ya dalam kanal YouTube-nya Subraya Production, yaitu dia hadir dalam Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes guys. Jadi Ultraman Reboot itu beraksi dengan para Ultraman New Generation yang baru pada tahun 2019, itu berarti dari Ginga, X-Orb, Victory sampai dengan Taiga. Nah, lalu si Ultraman Reboot ini dalam The Next Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy dia. Jadi di sana itu kita diperlihatkan tentang asal muasalnya si Ultraman Reboot ini ya guys ya, dari mulai dia dapat si guard blocknya itu Galaxium Blocker sampai si pedangnya itu. Padahal kita waktu nonton Upin Ipin itu dia udah mempunyai ya blockernya itu. Nah, dalam The Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy ini kita diperlihatkan asal muasal dia dapat kekuatannya itu dari mana, yaitu dia dilatih sama Ultraman Powered dan juga Ultraman Grid ya guys ya. Nah, lalu dalam kanal YouTube Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy ini juga kita diperlihatkan bahwa si Ultraman Reboot ini dia join ke dalam pasukan Galaxy Rescue Force ya, dimana dia ditugaskan untuk berpatroli guys, sekeliling alam semesta bersama tim Galaxy Rescue Force ya, bareng sama Andromelos dan kawan-kawannya. Lalu Ultraman Reboot ini juga mendapatkan action figure pertama kalinya resmi, yaitu pada tahun 2019. Dia mendapatkan Sofubi ya, Sofubi UHS itu melalui versi Expo guys. Nah, jadi pada tahun 2020 ini juga Ultraman Reboot ini diperkenalkan tentang prototipe SHF-nya ya guys ya. Namun belum dikeluarkan sampai sekarang, belum diperjualbelikan lah. Nah, lalu kemudian pada tahun 2021 yang tahun ini the next-nya ya, dia akan masuk ke dalam Ultraman Trigger, seri Ultraman Trigger dia akan hadir di sana, dan juga kita akan diperlihatkan ya guys ya tentang hostnya yang live actionnya gitu kan. Nah jadi kita kan di sebelumnya kan diperlihatkan nih tentang si host dari Ultraman Reboot ini ya dalam film animasi Upin Ipin ya pada tahun 2014, itu merupakan namanya adalah si Terasawa guys. Nah, jadi apakah di Ultraman Trigger ini akan bernama sama dengan Terasawa? Bedanya cuman ini adalah versi live show-nya ya. Yang di Upin Ipin itu adalah versi yang animasinya. Kita juga belum tahu guys, belum ada info lebih lanjutnya ya. Nah, untuk pemeran dari si Ultraman Reboot ini hostnya ya, dia adalah si Shinba Tsuchiya guys. Shinba Tsuchiya, aduh susah banget ya namanya. Jadi Shinba Tsuchiya ini akan memperkenalkan tentang human host dari si Ultraman Reboot guys. Nah, jadi si Shinba Tsuchiya ini adalah kalau kita pernah menonton ya dari seri Ultraman Zero the movie itu yang Revenge-nya Belial, itu di sana kan ada Putri Esmeralda ya, Emerana Lourdes, merupakan Putri Esmeralda gitu guys. Jadi si pemerannya Esmeralda ini adalah yang bernama Tao Tsuchiya. Lalu kemudian dalam Ultraman Trigger yang merupakan host dari Ultraman Reboot akan diperankan oleh adiknya ya yang bernama Shinba Tsuchiya gitu guys.
Ya, nama Reboot itu berasal dari Malaysia ya, yang berarti storm atau apa? Badai. Yang berarti badai, guys. Nah, dari dan desainnya ini merupakan khas Showa ya, khas Showa banget, dimana topengnya masih bentuknya kayak Ultraman. Nah, jadi apa sih kekuatan dari Ultraman Reboot ini? Yang pertama adalah Ultra Armor, guys. Reboot ini dia mempunyai resistensi terhadap panas yang tinggi dan juga laser, guys. Jadi dia kena beam itu juga bisa tahan badannya. Lalu kemudian warna biru ya di dalam tangannya dan juga kakinya itu merupakan G Crystal. Tuh dimana dia bisa mengontrol energi galaksium, guys. Nah, pada seri Upin Ipin si Ultraman Reboot ini berubah menggunakan G-Flash ya. Jadi dia kayak gelang kembar yang dipakai sama Terasawa. Kemudian dia berubah menjadi Ultraman Reboot, guys. Tapi dalam Ultraman Trigger ya, dia bakal pakai apa namanya? Si God Spark Lens-nya ya. Dia bakal dipinjemin lagi, kemungkinan sih bakal kayak Z, guys. Jadi dia bakal dipinjemin sama si Akito dan Kengo. Kemudian si Galaxiumnya bakal diekstrak ke dalam Hyper Key, guys. Nah, untuk senjatanya ya, Reboot dikasih senjata sama si Ultraman Power dan juga Ultraman Grid ya. Kita diperlihatkan itu pada Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy. Dia dikasih senjata yang bernama Reboot Blocker dan juga Spreader Rod ya. Spreader Rod itu yang kayak apa? Tongkat itu ada beam energinya. Lalu yang kedua Reboot Blocker itu yang kayak perisai gede itu, guys, yang ada di tangan satunya. Nah, untuk jurusnya ya. Jurus dari Ultraman Reboot ini yaitu yang pertama ada Galaxium Blaster. Galaxium Blaster itu dia ngeluarin Kosen ya. Kosen Galaxium Kosen. Itu dia juga pakai L shape yang sama kayak Ultraman Trigger dan juga Ultraman 3 ya, dia L shape juga. Lalu kemudian ada remote cutter ya. Remote cutter itu yang kayak cutter gitu yang biasa dilempar Reboot gitu loh, yang bisa motong apa monsternya itu biasanya kan dia pakai kan remote cutter gitu. Nah, lalu kemudian ada Galaxy Reboot, guys. Jadi dia kayak menggunakan jurus ini adalah dia diperlihatkan dalam live show ya, stage show. Dia kayak apa ngilangin cahaya kegelapan yang ada di langit, itu dia pakai energi galaksiumnya untuk menghilangkan itu, guys. Mantap sekali ini. Nah, lalu ada lagi jurusnya Ultraman Reboot yaitu Strong Net ya. Jadi Reboot bisa menembakkan laser yang berbentuk kayak jaring gitu, guys. Shoot itu buat nangkep si musuhnya ya. Ya, lalu jurusnya Ultraman Reboot ada lagi Saving Wall ya. Itu kayak bikin sebuah kayak perisai gitulah, perisai dengan laser gitu, kayak jurusnya si Ultraman S ya, yang di Ultraman Z itu kan dia bikin perisai kotak gitu. Nah, si Ultraman Reboot juga bisa, guys. Ini mantep banget ya. Oh iya, dan juga Ultraman Reboot ini juga menggunakan fighting stylenya menggunakan khas dari Malaysia ya, yaitu silat itu, guys. Aduh, Omuzo gak bisa ngomong ini, guys, gak bisa ngomong Melayu, guys. Nah, jadi pada human form Ultraman Reboot ini ya, guys ya, jadi dia bakal mengenakan baju khas dari ras Ultraman ya, kayak di seri Ultra sebelumnya ya, Ultraman Mebius. Lalu kemudian Ultraman Brothers yang lain juga pakai baju yang modelnya seperti ini, guys. Cuman di Ultraman Reboot ini ya ditambahin pakai khas Melayu, guys, yaitu kain songket atau kain apa namanya kalau di Malaysia itu kain sampin ya, sampin apa samping itu ya. Nah, jadi itulah informasi tentang Ultraman Reboot dan juga dia juga akan hadir ya di episode berapa tadi? 14 di Ultraman Trigger ya. Ini rumornya dia akan hadir di episode 14. Berarti kalau kita menghitung episode Ultraman Trigger adalah sekitar, ini kan episode 11, berarti kurang 4 mungkin sebulan lagi ya. Ini bulan September, berarti kemungkinan akhir Oktober itu mereka akan debut di serinya Ultraman Trigger, guys. Mantap kali ya. Jadi mungkin segini dulu, guys, info Ultraman Reboot ya yang bisa Omuzo bagi ke kalian. Jadi jangan lupa like dan subscribe channelnya Omuzo. Dadah.